Halo teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue bakalan sharing ke kalian tentang produk dari Maybelline Fit Me yang khususnya cushion. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, sekarang Fit Me khususnya dari Maybelline itu punya yang cushion. Dan kalau misalkan kalian lihat sebelumnya, biasanya kan botol ya, kok tiba-tiba ada cushion? Iya, oke. Jadi di Maybelline ini dia memperkenalkan cushion yang sangat amat terbaru kalau menurut pendapat gue. Dan honestly, gue sudah mencoba dia beberapa bulan terakhir ini karena sangat amat penasaran. Dan di video kali ini kalian bakalan lihat reviewnya, juga gue langsung battlein sama produk yang jadi andalan gue. Kalian tahu banget kalau kalian nonton kemarin di video November's Favorite, gue pakai produk dari Fenty Beauty yang Pro Filter Matte Foundation ini ya. Gue jagoin banget ini. Kita bakalan battle sekalian review khusus produk dari Maybelline Fit Me yang cushion ini. Gue bakalan kasih lihat ke kalian sebagus apa sih produknya. Jadi jangan kemana-mana kalau misalkan kalian penasaran. Sebelum mulai videonya gue ingetin dulu ya, jangan lupa untuk vaksin dan selalu jaga protokol kesehatan. Kita bakalan mulai aja ke videonya. Oke, ini adalah produk foundation dari Fenty Beauty yang Pro Filter Matte Foundation. Kita bakalan mulai aja, dan seperti biasa gue dotted all the foundation onto my skin. Baru gue bakalan blend menggunakan si sponsnya, dan kalian bisa lihat ya, dan kalian bakalan lihat langsung seberapa bagusnya foundation ini di atas kulit ya. Honestly ini the best foundation yang high end ya kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, yang gue coba setelah kan kondisi kulit gue ini jadi tidak menentu gitu ya, perlu banget sesuatu yang bener-bener melembabkan gitu kan, bener-bener melembutkan. Tapi seperti kalian tahu, Fenty ini bukan untuk kulit kering ya kan, karena dia namanya Pro Matte Foundation. Tapi saking dia bener-bener partikelnya itu sangat amat lembut, masih bisa dipakai di atas kulit gue yang notabene itu kering. Well, jadi ini ya teman-teman, setelah gue pakai si Fenty Beauty-nya, dan gue sengaja banget gue dot di tempat-tempat dimana gue membutuhkan karena gue mau kasih coverage yang lebih. Sekarang baru ke penggunaan si Maybelline Fit Me Cushion, dan gue pakai nomor yang 128. Ini namanya Maybelline Fit Me Matte and Poreless Cushion. Dan ini hati-hati, banyak banget yang palsunya ya teman-teman. Dan kemasannya seperti ini, seperti kalian tahu standar, ada kacanya, ada produknya. Dan ini honestly kalau menurut pendapat gue ya, setelah gue mencoba beberapa kali produk dari Maybelline ini sponsnya atau puffnya itu beda banget dari spons atau puff seperti yang ada di cushion pada umumnya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Dia itu velvet dan lumayan kerasa ada bulunya. Kalau misalkan kalian tahu, gue pernah review ke kalian produk dari Juno & Co yang sponsnya itu some kind like that. Dia bisa bantu untuk mendistribusikan si produk dari Maybelline cushion ini jadi bener-bener sangat amat halus dan bener-bener sangat amat jadi kayak apa ya, your skin but better gitu loh kalau menurut pendapat gue ya, setelah gue menggunakan si produk dari Maybelline yang cushionnya ini. Dan oke, menurut pendapat gue dia ada wanginya sangat amat sedikit dan juga halus gitu, tapi honestly nggak ganggu. Dan untuk penggunaannya kalau pendapat gue ya, ini bener-bener sama ya, seperti kalian lihat nih hasilnya. Gue menggunakan si Fenty Beauty itu bener-bener sangat amat sama dan halus. Tapi di video kali ini gue bakalan kasih lihat ke kalian perbandingannya kalau kita pakai lama ya, lebih tahan yang mana gitu kan, bakalan lebih halus yang mana. Jadi kalau yang gue rasain untuk Fenty Beauty itu dipakai di sekitar mata gue itu bener-bener sangat amat halus dan lembut, dan nggak nambah jadi PR buat gue itu. Aduh kenapa ya kok terlalu kering, seperti kalian tahu kan ya, kalau untuk produk-produk yang matte biasanya untuk kulit kering itu nggak mampu dipakai ya, karena ya itu dia, kalian tahu matte gitu loh. Kenapa sih kok nggak cocok di kulit wajah gue ya? Iyalah ya teman-teman, dia tuh matte jadi cenderung bakalan kering. Tapi kenapa gue battlein ya dengan si produk dari Maybelline ini, karena menurut pendapat gue, even dia dua-duanya matte, itu dia mempunyai sesuatu yang khas ya. Dia tetap melembabkan dan melembutkan, terus udah gitu hasil di wajahnya itu bener-bener skin like banget. Seperti kalian lihat nih, ini bener-bener halus
dan lembut, tapi gue bakalan battlein dia apakah kekuatannya juga sama gitu kan, apakah hasil kalau misalkan dipakai di bawah mata ini bakalan sama. Dan gue berharap banget si Maybelline ini juga bakalan sebagus Fenty, karena gue nyari banget ya supaya gue nggak harus beli produk yang mahal. Itu kuncinya ya teman-teman. Dan gue bakalan build up aja penggunaan dari Cushion Maybelline-nya, karena gue pengen tahu bener-bener bisa kasih coverage berapa banyak gitu kan. Untuk produk Maybelline-nya dia langsung ke sedikit full coverage ya, nggak terlalu yang full coverage, tapi bener-bener mendekati full coverage setelah gua tambahin atau gua build up. Dan untuk build up-nya itu dia tetap bagus, tetap halus, tidak ada masalah ke berasa yang terlalu tebal atau berasa di bagian lipatan hidung gue jadi kayak nggak nyaman gitu ya. Dan di bagian wrinkle, di fine lines di antara alis ini jadi kelihatan terlalu tebal, enggak, dia malah jadi kayak menghaluskan. Dan gue bakalan ratain produk dari Fenty ya, tadi gue tambahin kan untuk nge-build up, karena gue pengen tahu dia bisa maksimal berapa tebalnya atau berapa coveragenya. Oke, gue ratain dulu. Oke, ini dari dekat ya. Sebelah kiri penggunaan Fenty, sebelah kanan penggunaan Maybelline yang Cushion Fit Me. Tuh, kalian bisa lihat. Kalau menurut pendapat gue untuk warna ya 128 itu satu tingkat lebih gelap. Kita bakalan lihat apakah dia bakalan ada oksidasi. Dan untuk warna yang 230 dari Fenty Beauty ini bener-bener perfect match untuk kondisi kulit wajah gue keseluruhan, dengan leher, dengan tubuh ya. Nih kalian bisa ingetin aja, ini yang menggunakan Maybelline, ini yang menggunakan Fenty. Seperti ini halusnya, di bawah mata seperti ini ya, bener-bener halus dan lembut. Dan untuk coveragenya kalau menurut pendapat gue sedikit lebih tinggi di bagian Fenty Beauty ya. Jadi kalau untuk Maybelline dia masih lumayan kelihatan, tapi enggak banget kelihatan ya. Jadi istilahnya bukan lumayan kelihatan, tapi lebih kelihatan dibandingin penggunaan Fenty. Kita bakalan coba lihat lagi nanti setelah gua menggunakan powder ya teman-teman. Well, jadi ini dia hasil akhir ya setelah gua powderin, setelah gua make upin semuanya. Kalau menurut pendapat gua ya teman-teman, dari mulai setelah gua penggunaan powder ya. Kalau untuk penggunaan powder menurut pendapat gue standar-standar aja. Dan honestly kalau menurut pendapat gue hasilnya itu gue harus bilang bahwa dia lebih halus di bagian yang menggunakan Maybelline Fit Me Cushion dibandingin yang menggunakan Fenty Beauty. Wow, shocking gitu ya. Intinya untuk bagian bawah mata itu dua-duanya sama-sama gue pakein si produknya, si foundationnya itu. Jadi untuk bagian Fenty gue tetap pakein, terus udah gitu di build up, sama-sama di build up gitu ya. Untuk kesan tipis dan lebih ke berasa ringannya itu lebih berasa ringan yang penggunaan si Maybelline kalau menurut pendapat gue ya di kulit wajah gue saat ini. Setelah 3 jam hasilnya sebagus ini dan secantik ini. Kalau menurut pendapat gue puas banget gitu loh, bisa mendapatkan produk yang paling enggak lumayan bisa menyamai si Fenty Beauty yang bagus itu, yang bagus banget ya teman-teman. Kita ketemu lagi mungkin setelah 16 atau berapa belas jam, gue nggak tahu, tapi bismillah, mudah-mudahan si Maybelline Fit Me Cushion ini bakalan bisa lebih bagus daripada Fenty. Jadi gue nggak usah cari-cari yang lebih mahal lagi, udah insaf ya. Kita ketemu lagi. Alright, sepertinya gue harus menyudahi dulu videonya dan kita bakalan bandingin ya. Walaupun dia diperuntukkan untuk teman-teman yang punya kulit berminyak gitu ya, karena ini udah jelas banget matte ya, dua-duanya tuh matte. Yang satu pro filter, tapi yang satu lagi untuk Maybelline khususnya dia poreless matte ya. Gue bakalan kasih lihat ke kalian ini setelah kurang lebih 16 jam. Dan honestly gue bawa tidur tadi udah gak kuat banget ya teman-teman, guys. I'm having my period gitu. Jadi kita lihat aja hasilnya ya. Oke, untuk coverage ya, seperti di awal gue kasih tahu kalian bahwa untuk coverage itu lumayan lebih tinggi si Fenty Beauty gitu kan. Dan kalau misalkan dua-duanya gue kasih tebal gitu kan, di build up
itu menurut pendapat gua untuk yang bagian Fenty Beauty itu lumayan terlihat tebal, dan untuk di bagian lipatan hidung sebelah sini ini sudah mulai kelihatan agak keki, tapi nggak yang ancur seancur-ancurnya. Satu itu poinnya untuk yang Fenty Beauty. Yang kedua, untuk di bagian fine line dia ada crack, tapi itu sangat amat tipis dan nggak terlihat seperti crack yang kering juga jadi kurang bagus gitu ya. Jadi tampilan untuk si Fenty Beauty ini crack tetap kelihatan ya, dan untuk di bagian lipatan hidung udah mulai kelihatan nampak sedikit keki. Nah kalau untuk yang bagian Maybelline ya teman-teman, ini sama sekali nggak ada crack gitu kan. Even di bagian ini antara alis gue juga biasanya ada crack ya. Ini agak sedikit seperti mau mulai cakey gitu kan, tapi untuk overall ya di bagian seluruh wajah gua dan khususnya di bagian under eye, dua-duanya itu mulai tampak nge-crack dan terlalu kering, karena kan ya seperti kalian tahu foundation ini kan matte. Nah kalau gua, kenapa gua mau ngebattlein kedua foundation, atau satu foundation yang satu high end dan satu cushion yang satu memang bukan dalam negeri tapi lumayan masih terjangkau ya teman-teman. Ini kalau dipakai dengan yang senormal-normalnya, kalau gua sebelumnya itu pakai yang cushion ini yang tipis aja gitu kan, itu bener-bener tampak flawless banget, tidak ada masalah sama sekali. Even sampai gue pakai 16 jam pun minyak tetap keluar ya, tapi dia nggak ada keki, nggak ada creasing, apapun itu tidak ada masalah. Even di bagian bawah mata gue, karena seperti kalian tahu gue selalu pakai cushion atau foundation sampai ke bagian mata tanpa menggunakan concealer ya. Begitu juga dengan yang Fenty Beauty, kalau dipakai sewajarnya aja tanpa menambahkan lagi foundation gitu, itu semuanya tampaknya bakalan flawless gitu setelah 16 jam, dan hasilnya tuh oke banget. Even dia di build up tapi tampilannya tetap ringan ya, nggak ada masalah yang istilahnya kayak hancur banget, apalagi kalau dibawa tidur. Dan alhamdulillah kalau ini minyak tetap keluar, tapi ya itu dia tetap bagus ya teman-teman. Akhirnya gue dapet the winner gitu lah, untuk bisa ngebandingin dan ngedapetin hasil yang sama-sama bagus, yaitu dari Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Sama banget konsistensinya, hasilnya sama banget untuk di atas kulit kering kita. Well, itu dulu teman-teman videonya sampai di sini. Dan kalau menurut pendapat gue, Maybelline Fit Me Matte and Poreless ini bener-bener oke banget. Jadi gue sangat amat merekomendasikan cushion ini. Mumpung lagi banyak promo, gue saranin kalian belinya pas promo aja, karena kalau nggak promo lumayan harganya 200.000 ke atas. Kalau promo itu sekitar 170 ribuan, kalian bisa dapatkan dengan harga yang lumayan ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu battle-nya dari Fenty Beauty dan Maybelline Fit Me, dan pemenangnya adalah Maybelline. Kalau menurut pendapat gue dia murah, hasilnya juga sama, tetap halus gitu ya, malahan dia lebih oke, walaupun coveragenya nggak terlalu sama seperti Fenty, tapi ya itulah ya, kalau menurut pendapat gue oke-oke aja untuk di kulit wajah gue yang notabene ini kering. Jadi kita bakalan battle lagi produk lainnya, jadi kalian cek and recheck terus video gue, jangan kemana-mana. Besok gue bakalan up lagi video lainnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.